Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Ayu Lestari dari kelas 4 EA12 akan menjelaskan bagaimana cara memberikan layanan terbaik pada pelanggan dan juga memperbaiki kualitas pelanggan jika terjadi keluhan, guna menyelesaikan mata kuliah manajemen jasa. Di sini ada 3 poin utama. Yang pertama itu adalah dapat memberikan image yang baik kepada nasabah atau calon nasabah. Di poin pertama ini ada 5 poin. Yang pertama, memahami segala kebutuhan nasabah dan calon nasabah. Contohnya, lakukan proses taksir dengan cepat sesuai prosedur. Yang kedua, mengekspresikan suatu keinginan untuk dapat membantu dalam menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi. Contohnya, kertas SBG bisa saja robek atau rusak. Disarankan untuk memakai dompet atau sampul agar terjaga, karena SBG adalah surat berharga. Yang ketiga, pada saat nasabah atau calon nasabah menyampaikan atau menceritakan segala kebutuhan, pastikan didengarkan dan dicatat dengan detail dari setiap pokok pembahasan yang disampaikan. Yang keempat, selalu aktif dalam merespon dengan suatu tindakan yang nyata atas semua yang disampaikan oleh nasabah atau calon nasabah. Contohnya, turut prihatin jika nasabah kehilangan SBG dan segera menggantinya dengan yang baru. Yang kelima, sampaikan dan nyatakan dengan bahasa yang positif, mudah dicerna, dan dapat dimengerti oleh nasabah atau calon nasabah. Contohnya, mohon maaf atas ketidaknyamanan ibu dan bapak. Di sini yang poin utama kedua adalah selalu siap dalam menangani nasabah atau calon nasabah. Di poin yang kedua itu ada 4 poin. Yang pertama, sensitif terhadap petunjuk yang ada. Yang kedua, ikuti setiap permasalahan dengan pernyataan-pernyataan yang diajukan kepada nasabah dan calon nasabah guna mendapat jalan keluar yang diinginkan. Contohnya, jika belum ada dana, Bapak Ibu bisa melunasi barang jaminan dengan menyicil. Yang ketiga, memberikan beberapa alternatif pilihan yang dapat memudahkan nasabah atau calon nasabah untuk mengambil keputusan. Contohnya, jika belum ada dana yang cukup, Bapak dan Ibu bisa membayarkan ijorohnya untuk kemudian dilakukan gadai ulang. Yang keempat, tentukan pilihan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan nasabah atau calon nasabah. Contohnya, jika waktu tempo tiba tapi nasabah tidak menebus, bisa diwakilkan. Di sini poin utama yang ketiga adalah memberikan sebuah tindakan yang nyata. Di poin ketiga itu ada 3 poin. Yang pertama, tentukan dan lakukan tindakan yang paling tepat, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan nasabah atau calon nasabah. Contohnya, jika nasabah meninggal kecelakaan, bisa menebus barang jaminan tanpa harus membayar uang pembiayaan. Yang kedua, lakukan tindakan yang cepat dan akurat, serta selalu menghindari adanya kesalahan dalam melakukan tindakan. Contohnya, lakukan proses input di SBG secara cepat dan teliti agar proses pencairan bisa cepat pula. Yang ketiga, kerjakan setiap kegiatan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan yang ada. Contohnya, segera kirim ke void berkas-berkas pencairan nasabah setiap kali selesai pencairan tanpa penundaan akhir hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang memperbaiki kualitas pelanggan jika terjadi keluhan. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, mendengarkan. Jika memungkinkan, mintalah pelanggan untuk duduk jauh dari area publik. Hal ini akan membantu menenangkan mereka dan mencegah orang lain untuk mendengar. Ajukan pertanyaan untuk mengklarifikasi.
Buat catatan tentang detail spesifik seperti nama, tanggal, dan waktu. Dengarkan keluhan pelanggan dengan penuh perhatian, termasuk bahasa tubuh seperti mencondongkan tubuh ke depan, menggunakan kontak mata, dan gerakan tubuh yang tepat yang menunjukkan ketertarikan. Yang kedua, itu menunjukkan empati. Tunjukkan empati ke konsumen, coba rasakan jika kita berada di posisinya. Misalnya dengan mengucapkan, "Saya tahu," atau "Itu pasti tidak menyenangkan." Jika diperlukan, mintalah maaf untuk sebuah kejadian yang tidak menyenangkan yang dialami konsumen. Yang ketiga, itu membuat parafrasa. Merupakan hal yang penting untuk memastikan bahwa kita memiliki fakta yang benar sesuai yang disampaikan konsumen. Yang keempat, ada cari solusi yang dapat diterima kedua pihak. Jika menyelesaikan masalah tersebut dengan segera, lakukan segera. Jika masalahnya lebih kompleks, kita mungkin harus menghubungi rekan untuk membicarakan masalah tersebut dengan petugas lain atau manajemen sebelum membuat sebuah keputusan mengenai penyelesaian masalah tersebut. Yang kelima adalah tindak lanjut. Tidak ada gunanya menjanjikan sesuatu yang kita sendiri tidak siap untuk bertindak lanjutnya. Sekian penjelasan bagaimana memberikan layanan terbaik pada pelanggan dan memperbaiki kualitas pelanggan jika terjadi keluhan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.